Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan perihal topik deteksi deadlock. Bagi kalian yang belum tahu, umumnya topik ini termasuk dalam pelajaran OS dan Computer Networks. Di sini, saya akan membahas 3 tema, yaitu pertama, apa itu deadlock dan bagaimana deadlock dapat terjadi. Yang kedua, kondisi yang mencirikan deadlock. Dan yang ketiga, apa saja yang harus dilakukan jika kita dihadapkan dengan suatu deadlock. Pertama, akan kita mulai dengan definisi deadlock dan juga penyebabnya. Tujuan utama dari sistem operasi adalah untuk menyediakan komunikasi yang tepat antara sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak, dan juga memberikan layanan umum untuk program. Ketika proses sistem operasi ingin mengakses sumber daya apapun, pertama-tama ia mengirim permintaan ke sumber daya tertentu yang ingin diaksesnya. Kemudian, ia menggunakan sumber daya tersebut dan akhirnya melepaskannya setelah selesai digunakan. Pada kondisi di mana banyak proses mencoba mengakses satu sumber daya yang sama pada saat yang bersamaan juga, maka akan menjadi sulit untuk menyediakan satu sumber daya untuk semua proses dalam satu waktu. Pada situasi demikianlah, konsep yang disebut deadlock akan muncul. Sederhananya, deadlock ini adalah situasi di mana serangkaian proses diblokir karena setiap proses menahan sumber daya dan menunggu sumber daya yang lain yang diperoleh oleh beberapa proses lainnya. Peristiwa yang menjadi perhatian utama di sini adalah perolehan dan juga pelepasan sumber daya. Untuk pemahaman yang lebih baik, mari kita pertimbangkan contoh lain seperti gambar di bawah ini, di mana ada dua sumber daya R1 dan R2 serta proses P1 dan P2, di mana R1 ditugaskan ke P1 dan juga R2 ke P2. Sekarang, jika P1 ingin mengakses R2, seperti yang sudah kita ketahui, R2 ini kan aslinya dipegang oleh P2, dan sekarang P2 ingin mengakses R1, di mana P1 dieksekusi hanya ketika diakses ke R2, juga P2 dieksekusi hanya ketika diakses ke R1. Nah, situasi seperti inilah yang kita sebut dengan keadaan deadlock. Nah, sebelum kita lanjut pada topik selanjutnya, dalam ilmu komputer, algoritma pencegahan deadlock digunakan dalam pemrograman bersama dengan ketika beberapa proses ini harus memperoleh lebih dari satu sumber daya bersama. Hal ini dikarenakan jika tidak ada proses yang dapat memperoleh semua sumber daya yang dibutuhkan, semua proses akan diblokir dari eksekusi lebih lanjut, di mana itulah yang tadi kita sebut, yang tadi kita bilang sebuah deadlock. Algoritma pencegahan deadlock mengatur penggunaan sumber daya oleh setiap proses untuk memastikan bahwa setidaknya satu proses selalu bisa mendapatkan semua sumber daya yang dibutuhkannya. Jadi, ini termasuk sangat krusial ataupun kritis. Selanjutnya, kita akan membahas kondisi yang mencirikan deadlock. Berikut ini adalah 4 kondisi deadlock di mana jika semua kondisi ini terjadi secara bersamaan, maka ada kemungkinan terjadinya deadlock. Ada mutual exclusion, no preemption, hold and wait, dan juga circular wait. Kondisi yang pertama yaitu mutual exclusion, artinya sumber daya apapun yang kita gunakan harus digunakan dengan cara saling eksklusif, di mana hanya satu proses yang menggunakan satu sumber daya dalam satu waktu saja. Misalnya, proses pencetakan sedang berlangsung dan tiba-tiba ada proses lain yang mencoba mengganggu atau menginterupsi proses pencetakan. Nah, di sini hanya setelah tugas percetakan selesai, maka tugas berikutnya akan diproses ataupun dieksekusi. Mutual exclusion ini dapat dihilangkan dengan berbagi sumber daya secara bersamaan, yang memang tidak mungkin dilakukan secara praktis. Dengan kata lain, jika suatu proses P1 menggunakan beberapa sumber daya R pada waktu tertentu, maka beberapa proses P2 lainnya tidak dapat menyimpan ataupun menggunakan sumber daya R pada waktu itu, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Proses P2 ini dapat menggunakan atau membuat permintaan untuk sumber daya R itu, tapi dia tidak dapat sama sekali menggunakan sumber daya itu secara bersamaan dengan si P1-nya. Jadi seperti di gambar, kalau yang resource ini kan sudah dialokasikan ke proses 1. Nah, kalau ada proses lain yang mau menginterupsi, itu tidak bisa masuk. Jadi, jika resources sudah dialokasikan ke P1 atau ke suatu proses, maka tidak ada proses lainnya yang dapat menghentikannya.
Nah, yang kedua yaitu no preemption. Jika ada tugas prioritas mencoba untuk mengganggu tugas saat ini, algoritma preemptif akan terus mengerjakan tugas saat ini sebelum beralih ke tugas prioritas dan menyelesaikannya. Situasi yang dijelaskan sesuai contoh di atas ini, di mana suatu proses menahan sumber daya selama itu dieksekusi, yaitu P1, dapat melepaskan R1 hanya ketika sudah selesai dieksekusi. Demikian pula, P2 melepaskan R2 hanya setelah selesai. Jika tidak ada preemption, maka deadlock ini dapat terjadi, jadi ini juga penting. Seperti yang kita bisa lihat pada gambar, jadi kalau si resource ini sudah dialokasikan ke proses 1, maka proses 2 ini hanya bisa untuk send request ataupun membuat permintaan pada resource-nya, tapi tidak dapat memotong secara langsung. Selanjutnya ada hold and wait. Suatu proses memegang beberapa sumber daya dan sedang menunggu sumber daya tambahan, tetapi sumber daya tersebut diperoleh oleh beberapa proses lainnya. Dengan kata lain, sumber daya tidak dapat didahului dari proses oleh proses lainnya secara paksa. Dari contoh di PPT ini, P1 memegang R1 dan menunggu R2, di mana R2 diakuisisi oleh P2 dan P2 memegang R2 dan menunggu R1, di mana R1 diakuisisi oleh P1 dan terjadilah apa yang kita sebut dengan peristiwa hold and wait. Nah, yang keempat ini kita punya circular wait. Sengumpulan proses dikatakan mengalami deadlock jika suatu proses sedang menunggu sumber daya yang dialokasikan ke proses lain dan proses itu sedang menunggu sumber daya, maka akan membentuk looping. Jadi setiap proses menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya dan tidak ada yang melepaskan sumber dayanya sendiri. Di mana P1 ini menunggu R2 dan R2 dialokasikan untuk P2 dan P2 menunggu R1 dan R1 dialokasikan untuk P1 yang merupakan bentuk waiting melingkar ataupun looping dan berpotensi sangat besar menyebabkan deadlock. Jika suatu sistem tidak menggunakan algoritma pencegahan ataupun penghindaran deadlock, maka situasi deadlock ini dapat terjadi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas dua persyaratan ini karena berkaitan dengan sistem dengan hanya satu contoh dari setiap jenis sumber daya, serta sistem dengan beberapa contoh dari setiap jenis sumber daya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan pada situasi deadlock ini? Yang pertama, kita akan bahas contoh tunggal dari jenis sumber daya. Jika semua sumber daya hanya memiliki satu instance, maka kita dapat menentukan algoritma deteksi deadlock yang menggunakan varian grafik alokasi sumber daya yang kita sebut dengan grafik wait for atau wait for graph, yang diperoleh dengan menghapus node sumber daya dan menciutkan tepi yang sesuai. Sisi TI ke TJ ada dalam grafik wait jika hanya grafik alokasi sumber daya yang sesuai yang berisi dua sisi TI dan juga RQ dan RQ ke TJ untuk beberapa sumber daya RQ yang berisi siklus. Ini menyeratkan bahwa utas TI sedang menunggu utas TJ melepaskan sumber daya yang dibutuhkan oleh TI. Nah, di samping ini adalah grafik alokasi sumber daya dan juga grafik menunggu atau waiting grafik yang sesuai. Nah, mendeteksi deadlock itu memerlukan pemeliharaan wait for graph dan secara berkala memanggil algoritma yang mencari siklus dalam grafik yang memerlukan operasi O, N2, di mana N ini ya adalah jumlah simpulnya. Nah, toolkit BCC itu menyediakan alat yang dapat mendeteksi deadlock potential dengan kunci mutex pthread dalam proses pengguna yang berjalan pada sistem Linux. Detektor beroperasi dengan memasukkan probe yang melacak panggilan ke fungsi pthread, mutex lock dan juga pthread mutex unlock. Ketika proses yang ditentukan membuat panggilan ke salah satu fungsi, detektor deadlock membuat grafik tunggu kunci mutex, grafik atau grafik wait kunci mutex dalam proses tersebut dan melaporkan kemungkinan deadlock jika mendeteksi siklus dalam grafik. Nah, yang selanjutnya ini kita ada beberapa contoh dari jenis sumber daya. Skema grafik wait for tidak berlaku untuk sistem alokasi sumber daya dan beberapa contoh dari setiap jenis sumber daya. Sekarang, kita akan beralih ke algoritma deteksi deadlock yang berlaku untuk sistem sedemikian rupa. Algoritma ini menggunakan beberapa struktur
data yang bervariasi namun serupa dengan yang digunakan dalam algoritma Bankir, yakni ciri-cirinya sebagai berikut. Ada 3 nih ciri-cirinya. Yang pertama available, yaitu vektor dengan panjang M menunjukkan jumlah sumber daya yang tersedia dari setiap jenis. Yang kedua ada allocation, di mana matriks N kali M menentukan jumlah sumber daya dari setiap jenis yang saat ini dialokasikan ke setiap utasnya. Dan yang ketiga kita punya request, di mana matriks N kali M menunjukkan permintaan saat ini dari setiap utas. Jika request dari IJ sama dengan K, maka thread TI meminta K lebih banyak instance dari tipe sumber daya RJ. Untuk menyederhanakan notasinya, kita kembali memerlukan baris dalam matriks alokasi dan juga permintaan sebagai vektor. Kami menyebutnya sebagai allocation I dan juga request I. Algoritma deteksi yang dijelaskan di sini hanya menyelidiki setiap kemungkinan urutan alokasi untuk utas yang masih harus diselesaikan. Jadi di sini ya kita akan kembali memperlakukan baris dalam matriks alokasi dan juga permintaannya sebagai vektor, begitu. Nah, kita misalkan nih, yang pertama, work dan finish masing-masing kan adalah vektor dengan panjang M dan juga N. Work itu M, finish itu N. Inisialisasi work sama dengan available. Untuk I sama dengan 0, 1, bla 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 hingga N. Dan jika allocation I tidak sama dengan 0, maka finish I sama dengan false. Jika tidak, maka finish I-nya sama dengan true. Lalu yang kedua, temukan indeks I, di mana keduanya. Nah, di sini syarat utamanya yaitu finish I sama dengan false dan juga request I lebih kecil dari work. Namun, jika tidak ada kedua kondisi ini yang ditemukan ataupun terpenuhi, maka kita akan lanjut ke langkah 4. Tapi kalau terpenuhi, maka ke langkah 3, yaitu work sama dengan work ditambah allocation I, di mana finishnya I sama dengan true. Lalu kita akan kembali ke step 2. Namun kalau yang tadi kondisinya tidak ditemui, maka akan ke step 4, di mana if finish I sama dengan false untuk suatu I, di mana 0 lebih kecil sama dengan dari I, lebih kecil dari N, maka sistem dalam keadaan deadlock. Selain itu, jika finish I-nya sama dengan false, maka utas TI menemui jalan buntu ataupun yang kita sebut deadlock. Nah, algoritma ini tuh membutuhkan urutan operasi M kali N2 untuk mendeteksi apakah sistem dalam keadaan deadlock ataupun tidak. Nah, kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa nih kami mengklaim kembali sumber daya utas TI yang ada di langkah ketiga segera setelah kami menentukan bahwa request I lebih kecil sama dengan work pada langkah 2B. Di mana kita tahu bahwa TI saat ini tidak terlibat dalam deadlock. Nah, hal ini dikarenakan kan sejak request I-nya itu lebih kecil sama dengan work. Jadi, kami itu beroptimis dan juga kami yakin dan berasumsi bahwa TI tidak akan membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Dengan demikian, akan segera kembali atau mengembalikan semua sumber daya yang saat ini dialokasikan ke sistem. Namun jika asumsinya salah, maka deadlock ini kemudian dapat terjadi. Deadlock ini dideteksi apabila algoritma pendeteksi kebuntuan berikutnya dipanggil. Nah, untuk mengilustrasikan algoritma ini, kami mempertimbangkan sistem dengan 5 utas TO hingga T4 dengan 3 jenis sumber daya A, B, dan C. Jenis sumber daya A memiliki 7 contoh, jenis sumber daya B memiliki 2 contoh, dan C memiliki 6 contoh. Nah, gambar berikut yang ada di sebelah kanan ini mewakili keadaan sistem saat ini. Dengan allocation-nya tuh ada 6, request ada 6, dan available ada 2. Dan ini tuh dari TO T0 sampai dengan T4 di mana ada 5. Nah, berdasarkan gambar di atas, kita klaim bahwa sistem tidak dalam keadaan buntu. Memang, jika kita menjalankan algoritma, kita akan menemukan bahwa urutannya itu adalah TO, T2, T3, T1, dan juga T4 yang menghasilkan finish I sama dengan true untuk semua I. Nah, kemudian kita misalkan sekarang utas T2 membuat suatu permintaan tambahan untuk turunan tipe C. Maka matriks permintaan akan dimodifikasi sebagai berikut. Nah, di gambar yang sebelah kanan ini kan beda dengan sebelumnya ya. Kalau sekarang itu T0 sampai T4 sama 5, tapi requestnya itu hanya
seperti kita bisa lihat A, B, C lalu tersusun ke bawah gitu. Nah sebaliknya, kami klaim bahwa sistem sekarang menemui jalan buntu atau deadlock. Meskipun kita dapat merebut kembali sumber daya yang dimiliki oleh utas T0, jumlah sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi permintaan utas lainnya. Jadi, ada kebuntuan yang terdiri dari utas T1, T2, T3, dan juga T4. Nah, perbedaannya, kalau di sebelumnya ini kan ada yang dialokasi, yang ada yang di request, dan juga ada yang available. Sedangkan kalau di sini kita deadlock, karena ya semuanya itu request, sehingga tidak ada yang bisa dialokasikan. Begitu. Nah, lalu kita move on pada penggunaan algoritma deteksi. Algoritma deteksi harus dipanggil berdasarkan faktor seberapa sering deadlock mungkin terjadi dan beberapa banyak utas yang akan terpengaruh oleh kejadian tersebut. Jika deadlock ini sering terjadi, maka algoritma deteksi harus sering dipanggil. Sumber daya yang dialokasikan ke utas yang mengalami deadlock akan menganggur kalau kebuntuan ini belum dipecahkan. Jadi dia itu hanya akan bisa berjalan kalau deadlock ini sudah bisa diuraikan. Selain itu, jumlah utas yang terlibat dalam siklus kebuntuan itu dapat bertambah. Nah, selanjutnya, kapan sih deadlock ini tuh bisa terjadi? Nah, deadlock terjadi hanya ketika beberapa utas membuat permintaan yang tidak dapat segera dikabulkan oleh sistemnya. Permintaan ini dapat berupa permintaan terakhir yang melengkapi rantai utas yang menunggu. Secara ekstrim, kita dapat memanggil algoritma deteksi deadlock setiap kali permintaan alokasi ini tidak dapat segera diberikan. Jadi, dalam hal ini kami dapat mengidentifikasi kumpulan utas yang menemui jalan buntu ataupun deadlock dan juga utas tertentu yang menyebabkannya atau yang menjadi penyebab dari deadlock ini terjadi. Nah, jika ada banyak jenis sumber daya yang berbeda, satu permintaan dapat membuat banyak siklus dalam grafik sumber daya. Setiap siklus diselesaikan oleh permintaan terbaru dan disebabkan oleh satu utas yang dapat diidentifikasi. Namun, permintaan akan menimbulkan biaya tambahan yang cukup besar dalam waktu komputasi dari sistemnya. Alternatif yang lebih murah akan menjalankan algoritma pada interval yang ditentukan. Contohnya nih, sekali per jam ataupun setiap kali penggunaan CPU turun di bawah 40%. Nah, kita bisa apply itu juga untuk mendapatkan alternatif yang lebih murah dalam hal waktu komputasinya. Nah, jika algoritma deteksi ini dipanggil pada titik waktu yang berubah-ubah ataupun tidak stabil, grafik sumber daya mungkin berisi banyak siklus. Dalam hal ini, kita umumnya tidak dapat membedakan mana dari banyak utas, kebuntuan ataupun deadlock yang menyebabkan deadlock itu sendiri. Nah, sekian untuk presentasi saya mengenai deadlock. Terima kasih. Kalaupun ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar dan akan saya jawab pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.